Apa tuh? Ya, alhamdulillah. Poin-poinnya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Lutfi dan teman-teman semua. Saya mau cek ya, suara saya jelas, boleh diacungkan jempolnya atau digerak-gerakan kepalanya biar sekalian olahraga ya. Alhamdulillah jelas. Pertama-tama marilah kita panjatkan gitu ya. Sebelumnya juga kita ucapkan bismillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pembinaan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Dan saya apresiasi gitu ya, betul sekali gitu apa yang dikatakan Mbak Lutfi. Bahkan selalu diingatkan selalu gitu ya, dua kunci gitu ya untuk sukses di BP untuk pemula, yakni pembinaan dan penawaran kayak gitu. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau sukses, ikuti dua hal itu dulu secara konsisten. Salah satunya dengan kuliah miliarder ini kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada 17 orang, termasuk saya dan Mbak Lutfi mungkin ya, sekitar 15 orang. Saya doakan teman-teman menjadi miliarder beneran gitu ya, segera bisa menyusuli bahkan mengungguli gitu ya mentor-mentor yang sudah sukses. Begitu juga dengan saya pribadi, kita doakan, kita berdoa bersama-sama. Jadi untuk memulai acara kali ini, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Silakan teman-teman membaca Al-Fatihah masing-masing. Habis sama saya teh. Amin, Allahumma amin. Nah sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Lutfi yang telah memberikan kesempatan gitu ya. Walaupun bisa dibilang ini tuh dadakan ya. Jadi mudah-mudahan walaupun dengan banyaknya keterbatasan ini bisa tersampaikan dan bisa mengambil ataupun memberikan manfaat satu atau dua gitu untuk teman-teman semua. Nah sebelumnya saya izin untuk share screen ya Mbak. Jadi kasih tau kapan? Biasanya Hari Jumat kemarin. Jadi langsung bikin udah buat poin-poin. Bingung ternyata harus ngapain apa, jadi yaudah. Udah bisa belum? Ya teman-teman, ini PPT ini insya Allah nanti akan saya bagikan walaupun berupa poin-poin. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang ketinggalan bisa nyatat ulang atau nanti bisa nge-play ulang dengan adanya juga PowerPoint ini. Nah, kuliah miliarder kali ini sesuai dengan yang background saya pakai ya gitu ya, paham hakikat mudah melesat. Nah, buat teman-teman juga yang belum kenal saya, perkenalkan saya Nuraini Lubis, bisa dipanggil Teh Aini, bisa set nomor saya yang ada di grup atau ini, bisa juga follow IG saya insya Allah. Nanti saya follow back dan juga kita saling support gitu ya di IG maupun di WA itu sendiri. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk gitu ya, harus mengetahui dulu apa sih pengertian hakikat itu sendiri. Nah, jadi di sini tuh ada secara harfiah. Hakikat itu berarti inti dari sesuatu, puncak atau sumber atau asal dari sesuatu. Nah, selanjutnya juga ada secara terminologi. Hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal ataupun inti dari syariat kayak gitu. Dan dapat juga disimpulkan bahwa hakikat itu adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna. Jadi kalau bisa dibilang juga hakikat itu seperti dasar atau intisarinya. Nah di BP tadi gitu ya, udah dijelaskan hakikat BP itu nggak hanya sekedar jualan gitu, nggak hanya mencari profit. Atau orang-orang mungkin yang melihat dan nggak paham hakikat, oh BP mah hanya mindah-mindahin botol dari distributor ke agen, ke reseller, ke konsumen. Nggak hanya itu teman-teman, bahkan telah Pak Iko Santosa gitu ya, Mr. Jos dan mentor-mentor lain selalu ingatkan bahwa BP itu nggak hanya tentang kebermanfaatan kita sendiri gitu, tapi juga orang banyak. Nggak hanya memikirkan dapur sendiri, tetapi juga dapur yang lainnya kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya juga setelah teman-teman mengetahui gitu ya apa arti hakikat itu, kita juga harus tahu apa sih hakikat hidup manusia dan hakikat bisnis ini juga gitu ya. Sebagai tambahan dari yang dijelaskan tadi ya, poin-poinnya banyak banget dan itu semua daging banget, mulai dari 5S, 3A, ITP, ASUS, dan lain-lainnya. Nah mungkin kalau teman-teman yang baru ya, baru mendengar apaan itu singkatan-singkatan gitu. Nah itulah perlunya pembinaan sehingga kita tuh tahu gitu ya. Sekarang hakikat hidup manusia, kita tahu ya bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kayak gitu ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna illa insa illa liya'budun. Wal insa illa liya'budun. Jadi
segala hal yang ada di bumi ini, teman-teman ada yang kerja dengan A, B, C, salah satunya mungkin sekarang kita berbisnis, ya sebetulnya ujungnya tuh adalah untuk ibadah. Makanya selalu diingatkan pula gitu ya. Yang pertama itu adalah niat kita. Jadi saat kita meniatkan untuk beribadah, kita menawari, kita ditolak, semuanya itu akan berganjar pahala kayak gitu. Nggak hanya dapat untung, kita juga dapat kebaikannya kayak gitu teman-teman. Lalu ini juga ada ya hakikat dari hakikat bisnis ini gitu ya. Yang pertama itu ya tadi udah saya jelaskan dan saya tekankan lagi, nggak hanya sekedar cari profit dan juga perpindahan botol dari satu tempat ataupun satu orang ke orang lainnya, tapi optimasi ladang amal jariah yang begitu luas di negara kita gitu ya, salah satunya. Bahkan kan kita tahu juga di BP ini sendiri gitu ya, nggak hanya di negara kita gitu, ada yang udah mendirikan masjid di Inggris gitu. Jadi nggak hanya di negara kita, tapi kita tahu gitu ya, kenapa sih di Indonesia tuh banyak banget problematika kayak gitu ya. Pasti orang-orang tuh berpikir. Nah, salah satunya kita mengalokasikan energi positif kita, ya kita syukuri aja gitu hal-hal negatif itu. Kenapa? Berarti banyak banget ladang amal jariah yang bisa kita lakukan, banyak banget yang bisa kita perbaiki. Misalnya banyak kemiskinan istilahnya ya. Kan kalau kita mikirin ini gimana sih memberantas kemiskinan dan lain-lainnya, kita mungkin belum sampai gitu ya, ataupun kalau mikirin juga malah jadi pusing, karena pemerintah pun yang ya istilahnya udah memiliki kualifikasi yang luar biasa belum bisa menuntaskan itu. Tapi coba kalau kita berpikir positif, oke, dengan banyaknya problematika umat gitu ya di negara kita harus menjadi orang yang lebih baik, orang yang terbaik, orang yang kuat. Salah satunya kuat finansial agar kita bisa membantu sesama kayak gitu teman-teman. Selanjutnya lagi, ini ayat Allah tidak hanya Al-Quran. Teman-teman kalau masih ingat gitu ya, The Founder pernah bilang, Al-Quran itu memang luar biasa karena segala hal yang disangkut pautkan gitu ya, ataupun berkait dengan Al-Quran itu Allah muliakan. Salah satunya bulan Ramadan ya adalah bulan yang paling mulia karena diturunkannya Al-Quran. Rasulullah sebagai penerima mukjizat adalah nabi yang paling dimuliakan. Selanjutnya juga malaikat Jibril adalah sebagai perantara penerima wahyu gitu ya kepada Rasulullah. Itu pun adalah malaikat yang diutamakan kayak gitu. Namun saat kita berpikir gitu ya, ternyata ayat Allah itu tidak hanya Al-Quran. Nah, di sini pun dijelaskan dalam surat Al-Imran yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berakal. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran memang tertuliskan ayat-ayat Allah, tapi segala hal yang ada di langit dan di bumi yang bergerak, yang kita lihat, yang kita ketahui, yang kita rasakan itu pun adalah ayat-ayat Allah, agar kita tuh berpikir apa sih makna ataupun hikmah atau pelajaran yang ingin Allah sampaikan melalui kejadian ini. Nah, maka dari itu teman-teman gitu ya, kita sebagai manusia Allah berikan pikiran, kita tuh pakai untuk itu gitu ya. Nggak hanya kita tuh ada daun jatuh, daun jatuh. Nggak hanya kayak gitu, karena kan daun jatuh pun bukan kebetulan gitu, tetapi ada inti ataupun ada arti di dalamnya kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita tunggu dulu. Nah, sekarang kenapa sih saya mengambil tema paham hakikat maka ataupun mudah melesat kayak gitu. Dan juga yang saya ingin terapkan ataupun saya ingin ajak ke teman-teman agar teman-teman tuh mungkin nanti setiap langkahnya, terus setiap geraknya gitu ya, melihat apa-apa tuh ya ingat tuh kebesaran Allah kayak gitu. Saya bisa ambil ilmu ini, saya bisa ambil hikmah ini. Jadi saya di sini akan mengajak teman-teman bukan berpikir ya, mungkin berjalan-jalan dengan sebuah proses ataupun belajar dari alam gitu. Dan kita bisa terapkan dalam bisnis ya. Yang pertama itu proses pembuatan bumi sama dengan menghargai waktu dan proses. Ada orang-orang mungkinnya banyak banget ingin sukses tapi tidak ingin berproses. Allah aja yang maha segalanya menciptakan bumi membutuhkan waktu kayak gitu. Sedangkan Allah mungkin bisa gitu, bukan mungkin sih, Allah pasti bisa menciptakan bumi dalam 1 detik. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bumi itu diciptakan dalam 6 hari kayak gitu. Nah, disitulah Allah memberikan ilmu ataupun memberikan contoh ibroh kepada kita bahwa kita tuh harus menghargai namanya proses kayak gitu, karena semua itu harus berproses. Yang selanjutnya
pergantian siang dan malam, adanya kontradiksi atau pasangan, misalkan siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai ini juga roda perputaran gitu ya, atas dan bawah. Nah, ini tuh sebagai bentuk gitu, kita tuh nggak akan selamanya terpuruk, kita tuh nggak akan selamanya ditolak, tapi pasti akan ada closingannya gitu. Dan saat kita berusaha, kita terus bergerak, ya pasti kita pun akan ada masanya di atas. Nah, si stok yang ada itu di teman-teman itu sendiri pasti ada jodohnya kayak gitu, karena ya semuanya tuh emang sudah dilakukan berpasang-pasangan. Selanjutnya komunitas. Nah, komunitas, kenapa sih kita ngelihat komunitas? Kita tahu ya bahwa manusia pun hakikatnya adalah makhluk sosial. Gak mungkin kita tuh bisa berdiri sendiri. Bahkan saat kita meninggal pun kita pasti membutuhkan orang lain untuk mengkafani, memandikan, menyolatkan, sampai mengkuburkan. Gak mungkin kan kita meninggal segalanya sendiri. Enggak, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat juga gitu ya. Contohnya itu hewan-hewan yang berkelompok. Dari setiap hewan yang berkelompok pun Allah memberikan nilai ataupun arti gitu yang bisa kita dapatkan berbeda-beda. Salah satunya ini ya, ada foto burung. Mungkin teman-teman juga pernah baca gitu ya, kalau nggak salah Budaros yang menyampaikan di Sky Community, yakni ada ini ada ilmunya loh, kenapa burung itu kalau terbang berbentuk huruf V kayak gitu. Kenapa? Karena agar saat mereka terbang bersama-sama gitu, mereka tuh menghabiskan banyak energi lebih. Karena yang paling depan itu gitu ya, saat mengepakkan sayapnya, nah energinya itu bisa bisa tersebar ke belakang-belakangnya, sehingga yang belakangnya tuh enggak terlalu banyak mengeluarkan energi. Dan saat yang depannya itu capek, itu bisa bergantian kayak gitu. Nah, disitulah kita juga berpikir saat kita bisnis berkomunitas, saat kita capek, saat kita merasa down gitu. Oh, ini ada orang-orang nih, kita tuh bareng-bareng. Ada orang misalkan nge-share kabar bahagia di grup. Oh, kita tuh nambah juga nih energi positifnya kayak gitu. Selanjutnya selain burung, ada juga semut gitu ya. Teman-teman tahu semut itu ya kecil banget ya. Bahkan langkahnya bisa sampai ribuan. Itu tuh hanya satu langkah kita gitu. Tapi mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa punya tempat tinggal, bahkan mereka tuh bisa bersama-sama membangun sesuatu. Dan kita juga bisa lihat ya ilmu dari semut itu, kalau kita ngeganggu semut ya yang lagi jalan, misalkan nih digarisin kapur atau kita halang-halangi ya, semut itu gak pernah mundur, tapi dia pasti nyari jalan lain, nyari jalan lagi untuk tetap maju kayak gitu. Nah, itu yang bisa kita ambil gitu saat kita memiliki rintangan ataupun dihadapkan dengan suatu halangan dalam bisnis, ya kita tuh jangan malah mundur gitu ya, malah kita kalau bahasa Sundanya merod, tapi kita maju, kita berpikir jalan apa lagi sih yang bisa kita lakukan kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya the power of word gitu, kekuatan kata-kata. Nah, kan Al-Quran juga kata-kata ya, terus akad ikatan antara suami dan istri itu kata-kata, bahkan talak ataupun perceraian suami dan istri itu bisa terjadi akibat kata-kata syahadat, bahkan doa gitu, dan lain-lainnya adalah kata-kata. Nah, maka dari itu mentor selalu mengajarkan kita untuk afirmasi. Nah, afirmasi ini kan sebetulnya kata-kata yang kita katakan untuk diri kita sendiri, bahwa kita tuh bisa, bahwa kita tuh kuat gitu. Nah, itu tuh coba lakukan, karena itu tuh memiliki kekuatan, nggak hanya cuman kata-kata. Nah, dari situ tuh bisa menstimulasi diri kita untuk berbuat lebih. Nah, selain itu kata-kata juga kan ada yang dituliskan, maka dari itu teman-teman tuliskan impian teman-teman itu. Nah, selanjutnya ini cukup banyak ya. Jadi teman-teman pun dari segala hal, pokoknya itu tuh bisa jadi pembelajaran buat kita kayak gitu ya. Ini ada hanya beberapa, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Bahkan mungkin setelah pembinaan ini, teman-teman melihat debu yang berterbangan pun bisa menjadikan inspirasi untuk diri kita sendiri. Yang saya harapkan adalah itu. Jadi terus-terusan berpikir positif dengan apapun yang terjadi. Yang pertama, dari air bisa belajar ketenangan dan keteguhan hati. Air itu pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah sampai akhirnya itu ke laut. Namun dalam perjalanannya gitu ya, pasti menghadapi banyak rintangan, entah itu ada sampah dan lain-lainnya. Tapi dengan ketenangannya gitu ya dan keteguhannya, dia pasti sampai ke laut. Nah, itu yang bisa kita terapkan dalam bisnis. Saat kita menghadapi segala hal, ya kita tenang aja, yakin ada Allah, dan teguh hati, semua pasti terlewati, semua pasti ada jalannya.
Lalu dari batu kita belajar ketegaran. Ya kita tahu ya batu itu ya sangat keras gitu. Ditimpa apapun ya bisa berganti bentuk. Tapi gitu ya, dari ketegaran itu pun gitu ya, ataupun ada suatu hal dari batu yang sangat keras menurut kita nggak bisa kita lewati, ternyata dari air dan batu aja gitu ya, saat air terus istiqomah menetes pada batu, si batu itu lama-lama kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Sundanya mah legok gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin jadi berubah bentuk gitu ya karena tetesan air itu. Nah maka dari itu kita tuh melihat itu bisa saya terapkan nih dalam bisnis kayak gitu. Terus dari tanah kita bisa belajar kehidupan. Kita tahu juga gitu ya banyak tumbuhan dan lain-lainnya bisa tumbuh gitu ya karena dari si tanah itu. Maka dari itu kita coba posisikan gitu ya bisnis kita itu ya seperti tanah, kita bisa menghidupi banyak orang ya. Jadi kita juga fight gitu ya menawarkan bisnis ini tuh nggak hanya berpikir untuk profit diri kita ya, tapi kita ingin mensukseskan dia, membuat penafkahannya juga lebih baik kayak gitu. Dari api kita belajar semangat dan kehangatan kayak gitu. Jadi saat ngelihat api mungkin kalau kita punya perspektif yang negatif, api itu menghancurkan kayak gitu. Tapi saat kita memiliki energi positif, kita tahu bahwa api itu membara kayak gitu. Nah itu bisa kita lakukan, kita terapkan dalam bisnis kita agar kita lebih semangat kayak gitu. Dan juga kehangatan. Nah kehangatan ini kalau saya pikirkan gitu ya, seperti apa yang dikatakan The Founder, yaitu jadilah pribadi yang menyenangkan kayak gitu. Jadi kan kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan, kita dilihat orang aja kayak seneng aja gitu ya, nggak terus pokoknya mah memberikan energi yang positif gitu untuk sekitar kita. Selanjutnya dari kupu-kupu kita belajar mengubah diri. Kita tahu ya kupu-kupu itu kan dari ulat gitu ya, dari kepompong juga jadi kupu-kupu. Nah dari situ kan mungkin dari saat kita sekarang lagi di bawah, orang lain tuh ngerasa apa sih jualan, ditolak, gengsi dan lain-lainnya. Tapi itu prosesnya teman-teman. Saat kita sukses itu jadi kupu-kupu, orang lain itu pada pengen kita karena kita udah sukses kayak gitu. Yang tadi dari semut ya, kita belajar kebersamaan, gotong royong dan terus maju. Dari kura-kura kita belajar ketabahan. Kita tahu ya kura-kura itu hidupnya lama gitu, tapi selama hidupnya beliau tuh ikhlas gitu. Dia tuh ikhlas dan tabah menerima bahwa dia tuh harus ngebawa cangkangnya yang begitu berat kayak gitu. Jadi kita juga sebagai manusia yang Allah beri kelebihan gitu ya, akal dan pikiran, ya tabah aja gitu ya, seberat apapun itu gitu. Walaupun kita merangkak sedikit demi sedikit, kan kura-kura juga gitu ya, sangat lambat, tapi istiqomah gitu, tapi konsisten, dia tuh terus bergerak ya, ada rezekinya gitu. Dan Allah kasih kelebihan itu dari berbagai kelebihan hewan, tumbuhan dan lain-lainnya untuk kita belajar. Selanjutnya dari lebah kita belajar pengorbanan. Selain belajar pengorbanan, mungkin teman-teman juga sering banget ya belajar tentang lebah. Apalagi kita juga produk lebah, salah satunya jadilah mata lebah, yaitu melihat yang baik-baik dimanapun dia berada gitu. Dia pasti menghampiri yang baik-baik. Tapi kalau lalat, dimanapun lalat itu berada, tapi pasti menghampiri yang buruk-buruk ataupun sampah gitu. Dan kita tahu juga gitu ya, lebah kalau misalkan dalam keadaan bahaya pasti menyengat seseorang gitu atau sesuatu. Nah dari sengatannya itu gitu kan ada racunnya, sehingga kalau disengat lebah itu sangat sakit. Tapi ternyata dari sengatannya beliau juga meracuni dirinya sendiri kayak gitu. Nah dari situlah kita tahu bahwa dalam bisnis pun yang ada yang harus dikorbankan. Bukan berarti kita meracuni diri kita gitu ya, tapi seperti halnya mungkin kita menunda kesenangan kita gitu ya. Dari yang misalnya yang masih mahasiswa sama orang-orangnya nongkrong, tapi karena kita bisnis, kita mau prospekan, nah itu butuh pengorbanan gitu. Mungkin waktu tidurnya berkurang dan lain-lainnya. Selanjutnya dari padi kita belajar rendah hati. Ya padi itu semakin berisi gitu, semakin merunduk gitu ya. Dan kita gitu ya sebagai manusia terus bertambah gitu ya, salah satunya dengan pembinaan, bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, bertambah jam terbangnya, bukan semakin tinggi ataupun semakin sombong, tapi semakin merunduk ataupun tawadu, rendah hati. Dan masih banyak lainnya gitu ya, bisa teman-teman cari sendiri dan bisa teman-teman tafsirkan sendiri tentunya untuk hal-hal yang positif. Ada satu lagi yakni dari pohon yang semakin tinggi kita paham
akan keadaan. Artinya semakin tinggi suatu pohon gitu ya, pasti akan semakin besar anginnya. Jadi saat kita itu di bisnis, mungkin yang masih kerja di pekerjaannya atau jenjang karirnya gitu, semakin kita berilmu, semakin kita tinggi kedudukannya, maka cobaannya pun pasti makin berat gitu. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita tuh mampu menghadapi itu semua, kayak gitu teman-teman. Nah, ini hampir di akhir ya, penutup. Jadi dari semua yang dijelaskan tadi gitu ya, kita jadi paham. Saat kita paham hakikat, kita akan paham apa yang harus kita lakukan, dan kita tuh akan semangat gitu dalam melakukan atau dalam berikhtiarnya, dalam berjuangnya. Lalu setiap hal yang dilalui akan menjadi hikmah dan pelajaran serta ilmu baru. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menyia-nyiakan waktu gitu ya. Kayak misalkan ilmu pembinaan asa itu lagi aja gitu ya yang dibahas. Enggak, teman-teman, pasti ada hal baru kayak gitu. Langsung selanjutnya, bahkan saat kita kreatif gitu ya, atau kita tuh berpikir benar-benar langsung gitu, iya sih kreatif gitu, kita tuh bisa berpikir apa yang terjadi itu sebagai strategi gitu. Jadi misalkan kita lagi bengong aja ya, ada sesuatu yang jatuh, mungkin itu tuh menjadi ide gitu ya, ataupun strategi dalam bisnis. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin hanya diem-diem aja, lagi refreshing pusing dari prospekan gitu, segala hal yang teman-teman lakuin juga bisa dijadikan itu tuh ilmu dan hal yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, yang membuat kita makin kuat dan dalam ikhtiar gitu ya, dan insya Allah itu mudah melesat. Nah, jadi dari semua hal itu gitu ya, insya Allah dapat membuat kita makin kuat dan juga makin hebat dalam ikhtiarnya. Insya Allah dengan begitu mudah melesat. Lalu seperti halnya gitu ya, kita juga tahu kenapa sih bisnis itu stagnan. Nah, teman-teman dalam sekarang tanggal 8, mungkin udah 8 ebook yang direview. Salah satunya adalah ebook Mr. Josh ya, yang Break the Record ataupun BTR, yang dijelaskan. Kalau teman-teman yang udah baca, kalau yang belum coba dibaca, hanya 2 aspek gitu ya yang dilihat saat kita tuh kenapa sih stagnan dalam bisnis. Yang pertama itu bisnisnya, yang kedua itu orangnya atau pelakunya. Nah, saat kita lihat bisnis kita ya udah Masya Allah banget gitu ya, Alhamdulillah banget, dari segi margin, dari segi komunitas, dari segi kualitas, dari segi mentornya dan lain-lainnya. Berarti saat bisnis kita stagnan, kita fokus kepada pelaku, yaitu yakni diri kita sendiri. Entah itu ada yang terasa atau enggak gitu ya, ada kesalahan, coba kita evaluasi. Lanjutnya, dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan, apakah hanya dicatat, apakah kita hanya tahu tapi tidak dioptimalkan, tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, hal itu teman-teman yang harus kita evaluasi kayak gitu. Nah, jadi dari seluruh pemaparan tadi, intinya saat kita paham hakikat kita sebagai manusia, yakni untuk beribadah gitu ya, dan segala yang ada di bumi ini tuh berbuah manis gitu ya. Bahkan sesuatu yang pahit pun itu adalah ada hikmah ataupun ilmu yang dapat kita dapatkan gitu ya. Dan itu tuh sebetulnya manis saat kita melihat hal-halnya dengan positif. Dan hal itu tuh sebetulnya bisa menjadi penggugah kita semakin berjuang, semakin semakin semangat dalam hal lainnya kayak gitu teman-teman. Dan insya Allah hal itu menjadikan kita semakin melesat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Saya kembalikan kepada Mbak Lutfi.